Selamat malam teman-teman semuanya. Saya akan mencoba membahas sedikit tentang metode numerik yang mungkin teman-teman juga udah baca di modul minggu lalu ya. Jadi ada tiga cara ketika kita mempunyai persoalan dalam matematika. Yang pertama menyelesaikannya dengan cara analitik, yang kedua dengan cara numerik, dan yang ketiga dengan cara empirik. Analitik itu yang teman-teman sudah lakukan di mata kuliah kalkulus. Ini persoalan matematika yang mempunyai nilai sejati ya, nilai solusi yang sebenarnya atau exact solution, dan tidak ada error di situ, tidak ada galat. Dan persoalan matematika dengan cara numerik, yaitu nilai yang dihasilkan pun bukan nilai yang sebenarnya, tetapi nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya. Jelas ada error. Numerik ini dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat dilakukan oleh analitik ya. Kalau empirik itu biasanya metode-metode yang dilakukan dengan cara percobaan dan kita melibatkan misalkan panca indera kita. Jadi empirik ini lebih ke menyelesaikan persoalan dengan cara eksperimen. Apa sih kalau misalkan kita mempunyai persoalan matematika seperti ini, 7,77 X pangkat 7 dikurangi 1,24 X pangkat 6 ditambah 99 X pangkat 4 dan seterusnya. Lalu ini ada contoh yang kedua, di sini melibatkan variabel dan melibatkan beberapa variabel A, B, C, D, E, F, G gitu sampai 7 variabel. Tentu saja rumit sekali kalau misalkan cuma 2 variabel atau 3 X, Y, Z kita masih bisa menghitungnya ya. Lalu seperti ini, tentukan nilai maksimum fungsi 3 matra melibatkan kosinus, dan berikutnya melibatkan akar, integral, dan ada eksponensial di dalamnya gitu ya. Persoalan-persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara analitik, maka kita butuh metode lain yang lebih mampu menyelesaikannya, yaitu numerik ya. Jadi ada tahap-tahap pemecahan persoalan secara numerik. Yang pertama kita lakukan pemodelan, lalu kita sederhanakan modelnya, kita formulasikan numeriknya, kita lakukan pemrogramannya, operasional, dan evaluasi. Biasanya metode numerik ini terbantu sekali dengan aplikasi MATLAB. Jadi teman-teman yang bisa mengakses MATLAB, silakan install, download ya, atau cari caranya bagaimana menginstal MATLAB di komputer teman-teman. Kalau tidak ya kita gunakan tools yang lebih sederhana. Karena nilai yang didapat dari pemecahan metode secara numerik ini bukan nilai yang sebenarnya, maka akan ada galat atau error atau kesalahan. Ada 3 macam kesalahan dasar. Yang pertama itu yaitu galat bawaan. Jadi galat dalam nilai data dan terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data. Contohnya misalkan ini ya, pengukuran selang waktu 2,3 detik, padahal seharusnya 2,5 detik. Nah ini galat bawaan. Yang kita tulis 2,3 detik, padahal yang seharusnya 2,5 detik. Jadi itu bawaan ya, galat yang salah di awal gitu ya, galat yang salah ambil di awal. Lalu yang kedua galat pemotongan. Misalkan pada pemotongan pada deret Taylor seperti ini. Jika dilanjutkan, ini bisa sampai terus ya, X pangkat 9, X pangkat 11 per 11 faktorial, X pangkat 13 per 13 faktorial, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Nah, kita harus memotongnya gitu ya. Jadi ini yang dinamakan galat pemotongan. Atau misalkan, jika teman-teman melakukan perhitungan, pembagian di kalkulator, ada 9 desimal, 9 angka di belakang koma, teman-teman harus memotongnya jadi 3 angka saja ya, teman-teman memotongnya di 3 angka tersebut, di 3 angka di belakang koma. Nah itu galat pemotongan. Sisanya apa? Sisanya itu akan menghasilkan error. Lalu galat pembulatan juga, contohnya misalkan di sini komputer disediakan beberapa angka tertentu, misalnya 5 angka saja, maka dijumlahkan 9,2654 tambah 7,1625, hasilnya sekian. Nah, tetapi ini kan 6 digit nih, 6 angka. Yang dibutuhkan hanya 5 angka saja, maka si 9 ini dibulatkan ke depannya, ke 7. Jadi 7 menjadi 8. Ini yang dinamakan dengan galat pembulatan. Jelas ya bedanya? Teman-teman, sebelum masuk ke materi berikutnya, saya akan membahas dulu tentang sistem persamaan linear dan non-linear. Di
sebelah kanan ini teman-teman bisa membaca tabel dengan nilai X dari min 2 sampai 2, min 2, min 1, 0, 1, 2, yang mempunyai fungsi linier, fx sama dengan 2x plus 2. Teman-teman tahu bahwa bentuk dari fungsi linier itu adalah Y sama dengan AX plus B. Di sini saya menempatkan A-nya dan B-nya 2 gitu ya. Teman-teman tinggal masukin saja min 2 dikali 2 dikali min 2 ditambah 2 berapa hasilnya? 2 dikali min 1 ditambah 2 berapa hasilnya? Ini didapat ya. Lalu teman-teman plotkan ke grafik, bikin secara manual atau dalam aplikasi GeoGebra atau Excel bisa ya. Jadi ini plotnya. Yang satunya, yang di sebelah kiri ini ada sebuah tabel dengan nilai X dari min 2 sampai 2 inputannya. Lalu punya fungsi, ini salah satu fungsi dari persamaan nonlinear yaitu fungsi kuadrat. Bentuk dari fungsi kuadrat teman-teman juga udah tahu, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi dimasukkan nilainya min 2 dikuadratkan dikurangi min 2, min 8 hasilnya min 2, dan seterusnya. Ketika kita plotkan kita mendapatkan sebuah kurva. Jelas sekali perbedaan fisik dari kedua grafik ini. Yang nonlinear itu bentuknya lengkung ya. Kalau yang linear, dia akan membentuk suatu garis lurus. Ini sistem persamaan nonlinear. Bagaimana cara memecahkan solusinya? Yaitu ada dua cara, ada metode tertutup dan metode terbuka. Saya bahas yang metode tertutup dulu. Metode tertutup atau biasa disebut juga bracketing method ya. Yaitu kita mencari akar pada selang A, B tertentu juga dibutuhkan dua tebakan awal. Lalu dalam selang A, B dipastikan terdapat satu akar. Yang termasuk metode tertutup yang akan saya bahas ini adalah metode tabel dan grafik, metode bisection, dan regula falsi. Kali ini saya akan bahas tentang metode tabel dan grafik terlebih dahulu. Ini ya metode tabel. Teman-teman sudah paham bagaimana cara memplottingkan nilai X dan fungsinya ke tabel. Kita punya X-nya dari X0 dari range yang range batas bawah sampai batas terakhir xn gitu berapa ya. Lalu fungsinya apa kita masukkan satu-satu, itu akan menjadi sebuah tabel ini ya. Nah, di metode tabel ini di mana untuk x di antara A dan B dibagi sebanyak n. Nah, ini sebanyak n-nya sebanyak apa? Tergantung kebutuhannya. Ada yang mungkin n-nya 5, ada yang n-nya 10. Semakin banyak n itu semakin bagus. Jadi kalau n-nya 2 ya kurang ya, errornya akan tinggi sekali. N-nya 4 juga itu belum cukup. N-nya 10 mungkin memenuhi, tapi kita lihat apakah hasilnya sudah memenuhi gitu ya. Nah, ini algoritmanya. Algoritma metode tabel dan grafik. Yang pertama kita definisikan dulu fungsinya apa. Yang kedua, kita tentukan range-nya, selangnya berapa. Selang untuk X yang berupa batas bawah dan batas atas ya. Jadi selang A, B-nya apa? A itu untuk batas bawah, X untuk batas atas. Tentukan jumlah pembagi N. Biasanya teman-teman menentukan sendiri atau itu sudah ditentukan di instruksi. Lalu yang keempat, hitung step pembagi H. Ya, H-nya itu adalah X atas dikurangi X bawah per N. N-nya ya jumlah pembaginya itu berapa. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, kita hitung XI sama dengan X bawah tambah I dikali H ya. Maka kita hitung fungsinya. Untuk I sama dengan 0 sampai N dicari K, di mana bila Fx sama dengan 0, maka Xk-nya adalah penyelesaian. Bila Fxk dot Fxk plus 1 kurang dari 0, maka ada 2. Bila Fxk kurang dari Fxk plus 1, maka Xk adalah penyelesaian. Bila tidak, maka terus lakukan sampai kita ketemu di mana nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, sekarang kita coba latihan ya, bagaimana menyelesaikan persamaan nonlinear menggunakan metode tabel dan grafik. Di bawah ini saya punya contoh soal, teman-teman disuruh menyelesaikan persamaan X tambah eksponensial pangkat X sama dengan 0 dengan selang
X sama dengan min 1,0. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas ini, dengan selang min 1 sampai 0 dibagi menjadi 10 bagian. Nah, dari perintah ini, apa yang teman-teman dapat? Teman-teman, yang pertama definisikan fungsi. Fungsinya adalah X plus E pangkat X sama dengan 0, itu fx-nya. Lalu yang kedua, teman-teman tentukan batas atas dan batas bawah. Batas atasnya adalah 0 ya. Batas atasnya 0, batas bawahnya min 1. Jadi dari min 1 sampai 0. A-nya min 1, B-nya 0. Terus N-nya 10. Teman-teman tulis apa yang diketahui, lalu dari situ teman-teman bisa langsung menjawabnya dengan membuat tabel seperti ini. Tadi setelah A dan B diketahui, kita menentukan apa? Kita menentukan H atau step pembagi, di mana H adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. N-nya 10. Batas atasnya 0 dikurangi min 1 dikurangi min 1 ya, berarti min 1 per 10. Jadi berapa step pembaginya? Step pembaginya jadi 0,1 ya. Ini didapat seperti ini. Teman-teman bisa lakukan hitung manual menggunakan alat bantu kalkulator juga boleh, atau teman-teman menggunakan Excel. Ini kita coba hitung bareng-bareng ya. Nih, A-nya adalah A-nya min 1. A-nya min 1, batas bawahnya, lalu batas atasnya 0. N-nya 10 pembaginya. Berapa nilai H-nya? Step pembaginya maka batas atas dikurangi batas bawah 0 min 1 per 10, maka step pembaginya 0,1. Nah, tetapkan min 1 di paling atas ya, min 1. Terus yang kedua adalah min 1 dikurangi min 0,1 ya. Jadi min 0,9. Terus berapa lagi? Terus sampai ke bawah, sampai 0, sampai batas atasnya 0. Oke. Nah, ketika X-nya min 1, berapa nilai fx-nya? Ini saya hapus dulu ya. Kita pura-puranya belum menghitung. Kita hitung bareng-bareng. X-nya kita sort. Oke, saya ulang rumusnya. X ya, fungsinya X plus E pangkat X. X ditambah E. Teman-teman tulis eksponensial. Eksponensial ini ya, EXP boleh di sini ditulis. Kalau pangkat itu artinya teman-teman harus menulisnya seperti ini. Pangkat X. Coba enter, bisa nggak? Oh, ini salah di sini. Nah, ini semoga bisa. Ya. Nah, terus udah deh, kita langsung sort saja ke bawah. Nah, udah dapat nilainya. Yang menggunakan kalkulator silakan gunakan kalkulator. Ini ya, dapat. Terus kalau kita buat ke grafik, oke, kita buat grafiknya. Teman-teman blok. Terus bikin grafiknya. Pilih saja yang ini. Karena hanya ada 2 variabel X terhadap Y ya. Oke, ini ya, jadi adalah grafik fungsi X plus eksponensial pangkat X dengan range min 1,0 dan N-nya pembaginya 10. Oke. Ya. Gampang ya, mudah. Oke, kita lanjut ke sini. Ini tabel yang kita sudah hitung. Ini adalah grafik yang sudah kita buat. Di tabel, teman-teman cari mana nilai yang mendekati 0. Nilai X berapa yang hasilnya atau Y-nya mendekati nilai 0.
Apakah min 0,6 itu nilainya paling mendekati 0 dibanding yang lainnya? Apakah 1 itu nilainya paling mendekati 0 dibanding yang lainnya? Coba cari, teliti gitu ya. Di sini dapat, di sini ya, di yang saya blok kuning, itu adalah dua nilai X yang nilainya paling mendekati 0. Dan hasil ini sama dengan yang ditunjukkan dengan grafik. Teman-teman lihat di grafik, yang horizontal ingat yaitu untuk sumbu X, yang vertikal untuk sumbu Y. Ini di sini 0 nih, sumbu Y-nya mana yang mendekati nilai 0. Lihat. Nah, ini min 0,6 dan di antara min 0,6 dan ini ya, ini mungkin min 0,5 karena titik yang berikutnya adalah min 0,4. Jadi di antara min 0,6 dan min 0,5 itu nilainya yang paling mendekati 0. Ini di sini X-nya, saya nggak tahu berapa. Jika teman-teman ingin mencari yang lebih detail lagi sehingga menghasilkan error yang lebih sedikit, teman-teman lakukan lagi pembagian sampai 10 kali gitu. Tapi sekarang dengan batas atasnya min 0,5, batas bawahnya min 0,6. Dari dua nilai ini teman-teman lakukan pembagian lagi. Coba ya. Kita kembali lagi ke Excel. Sekarang lakukan. A-nya batas bawahnya min 0,6. Batas atasnya min 0,5. Oke, N-nya tetap 10, maka pembaginya adalah min 0,6 kurangi min 0,5 dibagi 10 gitu ya teman-teman. Ini enggak? Ditambah min 0, salah. Kan batas atasnya min 0,5. Batas bawahnya justru. Ingat ya, kalau negatif nilainya besar itu justru dia yang lebih kecil. Ini kesalahan kalau kita tidak melakukan kurung di dalam konstanta ini, di dalam nilai ini, karena dia akan melakukan pembagian dulu sebelum dia melakukan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita harus kurungin dulu ya. Oke, ini pembandingnya 0,01. Sebenarnya tadi juga udah bisa ditebak ya, karena dia jedanya min 0,1, kalau bagi 10 ya 0,01. Nah, sekarang dikuranginya 0,01. Tapi di sininya min 0,6. Itu. Oke. Nih, batas atas, batas bawah dari min 0,6 sampai batas atas min 0,5. Nih, nilainya udah lebih mendekati ke 0 kan dibanding yang tadi. Teman-teman tadi lihat mana yang nilainya paling mendekati 0. Kalau saya lihat sih yang ini, dan ini mungkin ya yang paling mendekati 0. Ini dan mana ini ya, ini bisa, ini 0,09 bisa, tapi di antara ini semua yang paling mendekati 0 adalah min 0,057. Mungkin itu nilai X yang harus kita tuliskan. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, ya, berapa nilai di antara min 0,6 dan min 0,5 yang menghasilkan nilai paling kecil, yaitu min 0,57. Itu paham? Ada satu contoh lagi biar teman-teman bisa lebih paham. Ini fungsinya lebih umum.
fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 4x min 1 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Dan n-nya 12. N-nya 12 bagian ya. Jadi teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini lebih mudah. Kita coba di Excel. Nih ya, A-nya min 1, batas atasnya 2, N-nya 12, maka H-nya adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi 12, 0,25. Jadi, intervalnya tuh 0,25. Min 1, terus min 0,75, min 0,5, dan seterusnya sampai batas atas 2. Kalau teman-teman hitung ya ada 12. Terus gimana? Oke, kita hitung lagi dari awal. X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 4 kali X dikurang 1. Min 7. Terus lakukan ke bawahnya, tinggal solve. Ini hasilnya. Mana nilai yang paling mendekati 0? Ini ya. Fungsinya gimana nih? Grafiknya gimana? Grafiknya sama kayak tadi, blok keduanya. Terus teman-teman tinggal insert grafik. Ini ya. Tinggal ganti chartnya. Title-nya ganti biar nggak lupa gitu ya. Grafik fungsi X pangkat 3, X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 4X min 1 dengan range X sama dengan min 1 sampai 2 dan N sama dengan 12. Oke, sudah selesai perhitungannya. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, di tabel ini nilai Y, ini fx itu Y ya, nilai Y mana yang nilainya mendekati nilai 0? Ini ya, yang saya blok kuning, nilai 0,25 dan 0,5, itu nilai yang paling mendekati 0. Kalau teman-teman ingin lebih dapat nilai yang paling mendekati 0 lagi, silakan bagi lagi, sama seperti yang tadi kita lakukan di contoh 1, bagi lagi, di antara nilai 0,25 dan 0,5 itu nilainya berapa? Yang paling mendekati nilai 0, yang tentunya akan menghasilkan error yang paling sedikit. Dan nilai yang paling mendekati nilai sebenarnya. Kalau kita lihat di grafik, ini paling mendekati nilai 0 di sini ya. Ini ada 0,5. Ini mungkin 0,25, tapi 0,25 itu bukan di titik 0 ini. 0,25 di titik min 0,04 di bawahnya sini loh. Nih ya. Jadi di sini nih, ini nilai yang menurut saya lebih dekat ke 0,25 dibanding ke 0,5. Teman-teman silakan cari. Sampai situ dulu, mudah-mudahan paham dan mengerti. Selamat mencoba, selamat belajar ya.